Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Pun dari Skuter 0231. Nah, kali ini uh, saya akan menceritakan tentang hasil karya Skuter 0231. Tentunya kalian udah lihat sendiri, Vespa-nya ada di belakang saya. Nih, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi sama Vespa ini. Ini sejak akhir tahun 2022 ini udah muncul ke permukaan. Baru kali ini saya untuk bisa memfokuskan akan bahas semua, namanya ini Monster GT-R Vespa ini. Nah, kebetulan Vespa ini udah beberapa bulan nggak keluar kandang karena memang saya untuk memakainya untuk riding. Tentunya saya akan bahas semua tentang Vespa ini dari awal saya pembuatan, sebelum saya pembuatan juga sampai sekarang. Akan saya bahas semua tentang si Monster GT-R ini. Saya beberapa bulan kemarin pernah saya upload ke IG-nya Skuter 0231. Nah, di sana saya untuk membuka semua pertanyaan. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya tentang Vespa ini, akan saya jawab. Itu ada beberapa pertanyaan teman-teman bertanya tentang Monster GT-R ini. Ada yang bertanya yaitu sejarah dan proses Vespa ini dibangun. Tentunya ini Vespa ada sejarahnya. Kenapa Vespa ini dibangun? Ya memang ada suatu hal yang harus dibahas juga. Kenapa? Kebetulan ini punya saya pribadi. Ini unit kedua yang saya bangun setelah Apo yang warna warna avocado ya. Oke, saya akan bahas tentang sejarahnya Vespa ini. Vespa ini basicnya itu Vespa GTS tahun 2017 4V I-Gate. Jadi udah 4 katup, udah 4 klep, udah radiator, dia udah support radiator, udah adem. Kenapa saya memilih Vespa GTS ini? Yang saya rasa itu dulu membayangkan mesinnya Vespa GTS, bodinya Vespa Sprint. Oh, kenapa bodinya Vespa Sprint? Sprint itu idaman kaum anak muda, bisa dibilang. Racing looknya oke banget tampilannya. Bodinya nggak terlalu besar, ramping, keren. Pokoknya untuk racing look itu Vespa Sprint oke banget. Nah, dari sanalah saya tuh membuat gimana caranya dengan mesin GTS yang adem ini udah I-Gate di body sprint. Yang akhirnya saya menemukan konsep kayak gini. Ini ada beberapa revisi. Kalian kalau boleh tahu, ini saya membangun body ini sama mesin itu hampir 1 tahun. Karena project ini tuh nggak project yang harus 1 bulan jadi. Nah, project ini buat saya untuk bisa melatih, untuk menggali, untuk menambah wawasan tentang pervespaan. Kenapa saya bentuk model single seat? Ya karena memang saya cari yang berbeda. Nah, sejarahnya mungkin kurang lebih segitu. Kenapa saya membangun ini? Karena saya membangun Monster GT-R ini, gimana caranya saya membuat suatu bentuk yang belum pernah ada. Yang saya tahu bentuk ini belum pernah ada yang bikin. Nah, dari tepok ini bisa dibongkar. Ini mirip 946, bisa dibongkar pasang. Lalu tangki juga udah saya modifikasi. Body plat juga ya. Ini plat, semua plat. Jadi saya bentuk semua sesuai aslinya. Saya nggak mau main body ini memakai fiber, kalau nggak pakai karbon biar lebih ringan. Saya tidak mau ke sana karena memang saya pengen
mempertahankan ciri khas Vespa itu emang plat kayak gini. Alhamdulillah sampai saat ini nih masih berbentuk plat. Ini seperti biasa, ada plat, terus ada bagian plastik juga kan, campuran. Itu untuk tentang bodi, tampilan mesin, sejarahnya itu. Nah, mungkin kalian terfokus sama logo ini ya. Logo ini saya namakan Monster GT-R. Ininya logo ini. Tapi teman-teman banyak yang nyebut Vespa ini Vespa Tamiya. Karena logo ini saya ambil dari logo Tamiya. Cuman saya nggak mau persis banget sama logo Tamiya. Ini ada beberapa cakaran di sini untuk membuat beda. Karena saya pribadi itu saya suka yang namanya Tamiya. Nah, logonya ini masuk banget sama konsep Vespa Monster ini. Masuk jadi warna biru, warna merah, warna putih, perpaduannya itu racing look banget. Ini saya membuat looks kayak gini, untuk membuat grafis kayak gini ini hampir 1 bulan. Diacak lagi, saya desain di iPad itu, wah ada beberapa perubahan yang akhirnya saya menemukan serak di hati ini kayak gini. Oke, lalu kemana lagi? Tentunya ke nama nih. Kenapa saya menamakan ini Monster GT-R? Yang awal mulanya ini Vespa ini tuh belum tersentuh cat, masih bahan aja. Tampilan Vespa ini udah sangar banget, udah serem banget. Tadinya ada beberapa teman yang menyebutkan ini Vespa Monster. Kenapa Vespa Monster? Karena memang tampilannya memang sangar, mungkin ya, sangar kayak monster dari depan, batoknya udah serem, terus tampilannya udah serem. Wah, bisa dibilang kalau ini udah berbentuk kayak gini udah agak clean, udah bagus. Sebelum dicat ini serem banget. Jujur, ini sebelum kesentuh cat-catan ini Vespa ini serem banget. Makanya ada beberapa teman ini menyebutnya ini Vespa Monster. Nah, waduh, waktu itu kayaknya kalau namanya monster itu terlalu serem banget, saya nggak mau gitu. Ini kelihatannya, wah itu monster kan, kalau kalian ngebayangin monster itu kan bisa dibilang kayak serem banget ya. Nah akhirnya saya ya udah saya sebut ini Monster. Monster itu kan enak disebutnya ya, Monster. Dari monster ke monster itu agak sedikit beda, tapi dikit-dikit mendekatin sama lah. Oke, itu akhirnya sejarahnya Monster itu dari sana. Lalu untuk GT-R-nya, kenapa saya menambahkan nama GT-R di belakangnya? Mungkin teman-teman kalau anak mobil ya tahu itu GT, kalau nggak GT-R. Kebanyakan itu mobil kalau udah racing, udah sport banget itu di belakang ada nama GT-R, itu dari bawaan lahirnya ya. Makanya saya terinspirasi dari sana, ada nama GT-R. Jadi Monster GT-R yang saya rasa ini namanya bagus gitu buat Vespa ini. Dengan tampilan yang sekarang saya kasih nama Monster GT-R. Itu sejarah nama Monster GT-R. Saya bangga dengan ini karena memang saya bikin Vespa ini, saya membuat Vespa ini karena memang buat untuk dipandang, untuk berkreativitas saya, karena memang bukan untuk harian, karena memang untuk dipajang kayak gini, saya untuk memandang enak. Teman-teman juga mungkin dengan hasil ini ada yang enak dipandang, ada yang bangga. Itu suatu kebanggaan buat saya juga. Kita next dengan pertanyaan kedua. Nah, ini ada yang bertanya, kok motor seproper ini tidak menang di ISF 2022? Apa karena ada kekurangan pada motor tersebut yang mengurangi penilaian, ataukah penjurian yang tidak proper? Karena banyak keluhan terkait penjurian juga.
terima kasih. Nih, ini ada teman yang bertanya tentang masalah waktu ini di ISF. Oke, akan saya jawab juga pertanyaan ini. Ya jujur dari awal saya berangkat dari teman-teman itu kita nggak mengharapkan yang namanya juara. Entah juara 1, 2, 3, 4. Kita di sana hanya ingin show up. Kita ingin tampil di sana, lalu kita pengen bertemu sama teman-teman dari mana-mana, biasanya kan bertemu di sana. Akhirnya kita untuk memutuskan untuk show up di sana. Nah, Vespa ini waktu di acara ISF, wah, antusias dari pengunjung saya rasa itu baik banget. Bahkan ada beberapa dari pengunjung bertanya sama ngobrol-ngobrol sama saya pribadi. Lalu kenapa di ISF ini gak juara? Yang saya rasa saya tidak bisa menjawabnya itu kenapa. Yang bisa menjawabnya itu mungkin juri kali ya, juri ISF. Saya nggak komplain, nggak bertanya sama salah satu panitia juri. Ya udah, saya terima dong hasil keputusan juri, karena memang suatu modifikasi itu untuk dinilai itu gimana jurinya kan. Jurinya bukan seorang modifikator yang racing kayak gini, nggak mungkin juri akan memilih kayak gini. Tapi kalau jurinya yang sukanya looksnya original, yang clean, pasti juri ngerti tentang itu. Intinya sih begitu. Jadi dari teman-teman, saya tidak tahu alasannya apa nggak dapat. Cuman intinya saya untuk Saudi ISF itu hanya ketemu sama teman-teman dari luar kota juga. Itu suatu kebanggaan. Jadi pertama Monster ini keluar juga, muncul di permukaan media sosial, saya upload itu di ISF 2002 itu. Intinya begitu. Kalau masalah juri saya no comment ya, saya nggak tahu, mungkin dari teman-teman yang pernah ikut ISF itu banyak keluhan atau apa, ya mohon maaf, saya nggak tahu permasalahannya itu. Permasalahan atau penjurinya apa itu nggak tahu. Cuman intinya kita untuk acara ISF itu saya hanya silaturahmi sama show up sama garapan skuter 0231 ini. Intinya begitulah. Ada beberapa yang saya banggakan, ada yang saya kecewakan juga. Intinya gitu. Kita ambil bahagianya aja, kecewanya kita singkirin. Oke. Oke. Kita jawab pertanyaan. Mungkin ini yang pertanyaan terakhir yang saya jawab, yaitu total biaya untuk konsep yang ini sudah habis berapa? Tuh, ini bertanya tentang biaya. Aduh, kalau masalah biaya saya kurang paham. Kurang paham ini habis berapa, modalnya apa aja, itu bingung. Intinya gini bro, saya membangun Vespa ini dengan total berapa, dengan modal berapa, dengan hasil sampai kayak gini, saya tidak bisa menyebutkan ini habis berapa. Konsep Vespa ini saya buat yaitu dengan segimana mestinya proper. Artinya proper tuh kita lihat, kita suka, kita pandang enak gitu. Bukan seberapa, wah pot ini sangat mahal banget. Kita beli pot mahal tapi untuk diaplikasikan ke Vespa ini nggak bagus. Buat apa itu loh? Buat apa? Ya buat pamer. Intinya sih gitu. Tapi intinya saya pasang pot ke sini itu bukan yang proper, harus mahal, harus head-on, enggak. Part yang terpasang di sini segimana mestinya yang saya enak dilihat, ya dipandang, terus enggak terlalu alay. Intinya tetap safety, untuk proper, untuk keamanan. Intinya begitulah bro. Jadi dari beberapa part yang di sini semuanya itu enggak head-on. Malah ada beberapa part yang bisa dibilang saya ambil part bekas second. Contoh kayak shockbreaker
kayak stabilizer. Jujur ini saya ambil dengan kondisi bekas, karena memang untuk harga baru memang itu agak melambung tinggi banget. Terus konsep saya itu memang kayak pengen beda, orang lain yang belum pernah pasang saya pengen pasang, tapi tetap harus utamakan keselamatan untuk safety saat kita berkendara juga. Tuh, untuk total biaya mungkin teman-teman sendiri bisa menyimpulkan habis berapa konsep begini dari dari setiap part-part yang tertempel di sini sama bentuk yang di sini. Saya tidak bisa menjawabnya habis berapa, mungkin dari teman-teman sendiri yang tahu habisnya berapa, totalnya berapa, silakan dari teman-teman deh. Saya nggak mempersalahkan ini habis berapa, total berapa. Intinya saya membuat Vespa ini ya begini, hasilnya begini. Ya kalau membicarakan total itu untuk modifikasi nggak ada habisnya. Kalian itu modifikasi uang itu tuh nggak akan habisnya. Jadi part itu juga kalian udah pakai part ini pasti merembet ke yang lain. Ya nggak, intinya kalau modifikasi itu no limit. Oke, saya proper segini. Kalau biaya kalian bisa simpulkan sendiri hasilnya berapa, habisnya berapa, monggo kalian tebak-tebak sendiri aja ya. Oke, itu ada 3 pertanyaan yang sudah saya jawab dari teman-teman yang bertanya di Instagram Skuter 0231. Mungkin pertanyaan gak terlalu panjang, gak terlalu jelas, karena memang kalau saya bahas ini sejarahnya Vespa ini sama proses Vespa ini panjang banget prosesnya sampai sekarang ini. Ya intinya bukan saya ngecat sendiri, bukan saya bentuk sendiri, enggak. Karena memang hanya bentuk sama desain ini saya tentukan. Tentunya untuk membentuk suatu ini mesin itu dari teman-teman juga, dari ada teman-teman skuter yang ikut bantu. Jadi makasih banyak buat teman-teman yang sudah bantu untuk merakit, untuk memunculkan Monster GT-R ini. Mungkin pertanyaan udah dulu, lalu kita lanjut ke sesi apa ini ya. Mungkin teman-teman penasaran sama speknya, apa aja yang terpasang di sini. Oke, kita bahas sampai detail banget, part apa aja yang terpasang sama upgrade apa aja yang terpasang tentang si Monster GT-R ini. Oke, kita bahas dari bagian belakang dulu. Pas dibuka, dalamnya itu nggak ada tangkinya. Ini fungsi semua, jadi air mengalir ke sini, lalu untuk ke bawah lagi. Jadi untuk pendinginan ini support juga. Kemarin saya cari-cari, ternyata harga jok 9.6 itu barunya hampir 10 juta. Aduh. Dari tepung depan ini full custom semua, full rubahan juga. Jadi dari tampilan depan ini Vespa Monster GT-R ini beda banget. Ini diameternya hampir 267 mm. Tuh, 267 mm. Yang bawaan Vespanya ini hanya 200.